مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا وأستعين الله في ألفية مقصد النحو بها معوية تقرب الأقصى بلفظ منجزي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيله مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبة وفره لي وله في درجة الأخيرة كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتفعلت وآتت ويفعل والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم ومضي الأفعال بالتمس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صاح وحيهل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدن كشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر وموضي بني وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مبشر ومن نون إناث كيرون منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتل وذو كسر وضم كأين أمس حيث والسكين كم والرفع والنصب جعلا إعراب الاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأي جازما ارفع بضم وانصبا فتحا وجور كسرا كذكر الله عبده يسور وزن بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير ارفع بواو وانصبن بالالف وجر بياء ما من الاسماء صف من ذاك ذو ان صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حام كذاك وهنو والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندور وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفنا للياء كجاء أخو أبي كذا اعتلا بالألف الفاعل مثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. Terakhir kita sampai berarti sekarang kita masuk ke bil alifir fa'il muthanna wakila idza bi mutmarin mudhafan wusila kilta kadza katnani wathnatani kapnaini wabnataini yajriyan. Bahas tentang isim tasniyah. Jadi kalau kemarin kita selesai membahas asmaus sittah, di situ beliau membahas mengenai isim-isim yang ditandai dengan tanda huruf. Sekarang masuk ke isim tasniyah, di mana isim tasniyah juga ditandai dengan tanda niyabah, yaitu tanda apa? Huruf. Bil alifir fa'il muthanna, isim tasniyah kamu rofakkan bil alif. Bil alifir fa'il muthanna wakila. Begitu juga kila. Kila itu nanti masuknya ke mulhaq isim tasniyah atau mulhaq muthanna. Idza bi mudmarin mudhafan wusila kilta kadza kathnani wasnataini kapnaini wabnataini yajriyan. Wa takhluful ya fi jami'ihil alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Ketika rofa tandanya alif dan ketika jer dan nasab tandanya apa? Ya. Oke. Pertama isim tasniyah.
al-mutsanna. Definisinya dulu. Hadduhu. Isim tasniyah definisinya adalah lafdzun dalun ala tsnaini. Setiap lafadz yang menunjukkan dalun ala tsnaini, menunjukkan makna dua. Biziyadatin fi akhirih. Biziyadatin fi akhirih, dengan adanya tambahan di akhir lafadznya atau akhir kalimatnya, entah itu alif nun ataupun ya nun. Shalihun litajridi, wa atfi mislihi. Coba kita bedah definisinya dulu. Pertama, ini menjadi jins. Lafdzun dalun ala tsnaini, ini jins. Jins daripada isim tasniyah adalah lafadz yang menunjukkan ala tsnaini, makna dua. Berarti dari sini dakhala fihi, yang masuk ke dalam jins ini apa saja misalnya? Ya, misalnya rajulaini itu masuk. Syafa' juga masuk. Syafa'un. Syafa' itu artinya apa? Genap. Dua. Menunjukkan mana dua nggak syafa'? Menunjukkan mana dua. Tapi dia menunjukkan mana duanya karena ini adalah lafadz yang maudhu'un, yang secara wadhu' atau secara peletakan makna memang sejak awal memiliki makna dua. Lafdzun maudhu'un litsnaini. Secara wadhu' dia memang memiliki makna dua. Tapi dia tidak bisa disebut isim tasniyah. Karena isim tasniyah itu ada fasolnya. Biziyadatin fi akhirih. Syafa' ada ziyadahnya enggak? Enggak ada. Biziyadatin fi akhirih. Ini namanya fasol, ini jins. Biar agak-agak mangtiki dikit. Ini namanya apa? Fasol. Fasol pertama. Fasol pertama tentu saja mengeluarkan syafa', karena syafa' tidak ada ziyadah di akhirnya. Tapi masih memasukkan lafadz-lafadz atau kalimat-kalimat yang bukan isim tasniyah. Contohnya apa misalnya? Itsnaini. Nah, contohnya apa? Kalau itsnaini itu masih lah. Kiltaini misalnya gitu. Kila dan kilta, tapi itu nanti gini aja. Ini fasal pertama, kharaja minhu, keluar dari sini. Apa? Syafa'. Dari sini keluar syafa'. Shalihun litajrid. Ini fasal. Fasal kedua. Shalihun litajrid itu maksudnya adalah isim tasniyah itu karena dia bentuknya tasniyah, maka dia harus bisa ditajrid. Tajrid itu apa? Dijadikan isim mufrad. Maka itsnaini dari sini keluar. Kharaja minhu itsnaini. Karena isnaini tidak bisa ditajrid. Bisa nggak isnaini ditajrid? Nggak bisa. Jadinya jadikan isim mufrad, jadi itsnun, nggak bisa. Nggak ada isnun. Maka isnaini nanti tidak masuk ke isim tasniyah, tapi dia mulhaq bil mutsanna. Memang secara hukum tanda-tanda i'rabnya mengikuti isim tasniyah. Tapi dia sendiri bukan isim tasniyah atau bukan mutsanna karena tidak sesuai dengan definisi. Ini fasal ketiga. Wa'at fi mislihi. Jadi yang pertama bisa untuk ditajrid atau dibuat mufrad. Yang kedua bisa diatofkan. Sehingga dari sini kharaja minhu diatofkan dengan kalimat yang sama, dengan satu kalimat yang sama. Dari sini keluar misalnya qamarain. Apa? Qamarain. Qamarain ini kan 2 bulan kan artinya. Tapi aslinya kalau dibentuk mufrad dia bentuknya apa? Apakah komarun? Enggak. Komarun wa syamsun, ya kan? Orang Arab itu kalau menyebut komarain, ini namanya taglib. Seperti misalnya abawain. Apa? Abawain. Abawain artinya apa? Bapak dan ibu. Komarain artinya bulan dan matahari. Tapi kemudian ditaglib. Ini istilahnya taglib. Jadi bapak ibu langsung dijadikan abawain satu.
bulan dan bintang taglib menjadi apa? Qamarain. Maka dia tidak layak diatofkan dengan kalimat yang sama. Jadi qamarun itu maknanya bukan qamarun wa qamarun, tapi qamarun wa syamsun. Abawain itu apa? Abun wa ummun. Bukan abun wa abun. Sehingga yang masuk ke definisinya apa misalnya? Rojulen. Rojulen. Rojulen ini bisa di tajrid menjadi rojulun, bisa juga diatofkan menjadi rojulun wa rojulun. Dalun ala itsnaini bi ziyadatin fi akhirih, ada ziyadahnya sholih li tajrid dan atfun limislihi. Lah ini yang sesuai dengan definisi isim tasniyah. Jadi paham ya? Oke, sekarang maka karena kita melihat tadi ada yang tidak sesuai dengan definisi isim tasniyah, padahal hukumnya diikutkan isim tasniyah, maka ada yang disebut mutsanna dan ada yang disebut sebagai mulhaq bil mutsanna. Mulhaq bil mutsanna itu apa? Yang tidak memenuhi apa? Syarat itu tadi. Ya, qamarain atau itsnain. Qamarain dan seterusnya. Ini nanti hukumnya diikutkan apa? Isim tasniyah. Termasuk kila wa kilta. Isnan terus kila wa kilta. Kila wa kilta. Maka baitnya mengatakan apa? Di baitnya bil alif irfa'il mutsanna wa kila bil alif irfa al mutsanna wa kila dan kila. Loh, emang kila bukan mutsanna, dia mulhaq mutsanna. Bil alif irfa'il mutsanna wa kila dan kila. Idza bi mutmarin mudhafan wusila. Nah, ini dia. Kila dan kilta itu punya hukum khusus. Artinya dia mulhaq bil mutsanna dengan catatan idza udhifa ila mutmarin. Ketika dimudhafkan kepada isim dhamir. Kalau dia tidak dimudhafkan kepada isim dhamir, maka dia senantiasa bersama alif. Kila, kilta gitu-gitu, nggak bisa kilai, kiltai gitu, nggak bisa. Contoh misalnya, ketika dimudhafkan kepada isim dhamir, jaa kilahuma atau kiltahuma. Ini diidhofahkan kepada isim dhamir. Ra'aitu kilaihima, apa? Kilaihima atau kiltaihima. Marartu bi kilaihima dan kiltaihima. Baru dia nanti di-i'rabi dengan tanda i'rabnya apa? Isim tasniyah. Yaitu di-i'rabi dengan huruf. Kalau misalnya tidak dimudhafkan kepada isim dhamir misalnya dimudhafkan kepada isim dhahir, udhifa ila dhahirin, maka nanti dia di-i'rabi, maka nanti dia kana bil alif, maka dia senantiasa dengan alif, keduanya itu akan senantiasa dengan alif, raf'an wa nasban wa jarran. Baik ketika rafa, nasab atau jar. Contohnya apa contohnya? Misalnya jaa kila jaa az-zai, misalnya apa ya? Ya. Ra'aitu kila ar-rajulain misalnya. Ra'aitu kila ar-rajulain. Padahal ini kan aslinya nasab kan dia, mansub, tapi dia senantiasa pakai alif. Atau ra'aitu kilta imra'atain. Kilta imra'atain. Aku melihat kedua orang wanita. Aku melihat kedua orang laki, begitu seterusnya. Senantiasa menggunakan. Maka dikatakan idza bimutmarin mudhafan wusila. Kalau dia diidhofahkan, digabungkan, diidhofahkan dengan mutmar, isim dhamir. Oke, tadi kila dan kilta. Berarti mabni
muqaddar. Yes, muqaddar, bukan mabni. Tetap mu'rab tapi dia tanda i'rabnya muqaddar. Nah, ngomong-ngomong tentang muqaddar, yang namanya isim tasniyah itu kan dia di-i'rabi dengan apa? Tu'rabu bil huruf fil indal masyhur. Tapi fis sahih, menurut pendapat yang sahih, isim tasniyah itu yang betul-betul isim tasniyah, bukan kila wa kilta. Semua isim tasniyah itu sesungguhnya di-i'rabi dengan huruf yang muqaddarah. Di-i'rabi dengan huruf yang muqaddarah. Tu'rabu bil harokat al muqaddarah. Dengan harokat kok huruf. I'rabu bil harokat al muqaddarah. Jadi kalau saya mengatakan jaa ra'aitu misalnya, jaa rajulani, maka nanti tanda i'rabnya apa? Jaa rajulani, maka tanda i'rabnya adalah dhammah muqaddarah yang ada di atas alif. Ra'aitu, bentuk pendapat sahih ini ya. Ra'aitu rajulaini, maka tanda i'rabnya apa? Fathah yang muqaddarah di atas ya. Begitu juga ketika jar kasrah muqaddarah yang ada di bawah ya. Menurut sahih. Ada sebagian lughah yang membaca isim tasniyah dengan senantiasa pakai alif. Jadi jaa rajulani, ra'aitu rajulani, wa marartu bi rajulani. Sebagian komunitas Arab, sebagian kabilah Arab ada yang membaca demikian, baik isim tasniyah yang memenuhi syarat maupun mulhaq mutsanna. Oke. Sama kayak kila wa kilta juga dimudofkan ke isim. Yes, ya. Sama. Coba kita baca teksnya beliau. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bil alif irfa'il mutsanna wa kila idza bi mudmarin mudhafan wusila. Bil alif, dan dengan tanda alif irfa'. Rafa'kanlah al-mutsanna, isim tasniyah. Wa kila dan kila. Nah, ini beliau memberi isyarah bahwa isim tasniyah itu satu hal, kila itu hal yang lain. Artinya apa? Memang kila itu tandanya sama dengan musanna, tapi dia tidak termasuk musanna karena dia tidak memenuhi syarat-syarat isim tasniyah. Maka dia disebut mulhaq bil musanna. Bil alif irfa'il musanna wa kila. Kapan kila ditandai alif ketika rafa? Idza bi mudmarin mudhafan wusila. Idza bi mudmarin ketika dengan isim dhamir mudhafan dimudhafkan wusila. Jadi ketika kila itu dimudhafkan, diidhafahkan kepada isim dhamir. Kilta kadzaka, begitu juga kilta. Nah, ada kila dan ada kilta. Ini juga mulhaq bil mutsanna. Kilta kadzaka, kilta juga begitu. Isnani wasnatani pun dengan isnani dan isnatani. Kila dan kilta itu juga sama. Kilta kadzaka. Kilta itu hukumnya sama seperti kila. Apa yang sama? Hukum apa yang sama? Aywa. Sama-sama harus diidhofahkan kepada isim dhamir. Ithnani wathnatani kabnaini wabnataini. Ithnani wathnatani, ithnani dan ithnatani itu kabnaini wabnataini. Hukumnya sama seperti ibnaini dan ibnataini. Artinya ibnaini dan ibnataini ini dua isim tasniyah yang memenuhi syarat. Kalau isnani dan isnatani tidak memenuhi syarat. Kenapa tidak memenuhi syarat? Karena isnani dan isnatani itu tidak bisa litajrid. Tidak shalihun litajrid. Kabnaini wabnata kabnaini wabnataini. Kalau kila wa kilta itu apa? Syarat yang tidak terpenuhi dari situ. Ada ziyadah dia itu. Ziyadahnya kurang karena dia kan ziyadahnya isim tasniyah kan ya dan nun atau alif dan nun. Kilta ada nunnya enggak? Enggak ada. Dan dia juga tidak memenuhi syarat, tidak bisa litajrid, ghairu shalihin litajrid dan seterusnya.
kabnaini wa ibnataini yajriyani, yakni ithnani wa ithnatani yajriyani kabnaini wa ibnataini. Mereka berlaku seperti ibnaini dan ibnataini. Wa takhluful ya fi jami'ihal alif. Wa takhluful ya, dan menggantikan ya fi jami'iha, di dalam semua lafadz yang sudah saya sebutkan tadi, musanna, kila, kilta, isnani, isnataini, kabnaini, wabnataini itu tadi. Apa yang menggantikan ya? Wa takhluful ya, ya menggantikan apa? Wa takhlufu al ya'u, ya menggantikan apa? Al alifa, menggantikan alif. Kan tadi beliau baru mengatakan bil alifir fa, rofakanlah dengan alif. Lalu nanti kalau misalnya jar dan nasab, maka gantilah ya dengan gantilah alif dengan ya. Kapan ya menggantikan alif? Jarron wa nasban, ketika i'rabnya jar atau i'rabnya nasab. Artinya kalau jar dan nasab maka yo ditandai dengan tanda ya. Ba'da fathin qad ulif, lah ini dia. Ba'da fathin qad ulif, yang mana ya itu jatuh setelah fathah. Zaidaini, rajulaini. Kenapa harus pakai kata-kata ba'da fathin qad ulif? Untuk membedakan dengan jamak mudzakkar salim. Karena jamak mudzakkar salim itu ba'da kasrin, bukan ba'da fathin. Nah, jamak mudzakkar salim rajulina ketika nasab dan jar. Oke, kita lanjut. Bait selanjutnya membahas tentang jamak mudzakkar salim. Warfa biwawin wa biya ujrur wa musibi salima jam'i amirin wa mudhnibi. Ini cuman satu bait tapi panjang ini. Cuman satu bait tapi panjang. Kenapa bisa panjang? Karena beliau ngasih contoh amirin wa mudhnibi. Contoh ini adalah contoh di mana jamak mudzakkar salim itu ada dua macam, jamid berupa jamid dan berupa sifat beserta seluruh syarat-syaratnya amir dan seluruh syarat-syaratnya mudhnib. Oke, warfa biwawin, dan rofakanlah dengan wawu, dengan tanda wawu. Wabiya ujrur wang sibi, wabiya, dan dengan tanda ya ujrur jerkanlah wang sibi dan nasabkanlah. Apa yang ketika rofa ditandai dengan wawu dan ketika jar dan nasab ditandai dengan ya? Salima jam'in, jamak mudzakkar salim. Contohnya apa? Amirin wa mudhnibi. Contohnya amirin wa mudhnibi. Salima jam'in ka amirin wa mudhnibi, seperti amir dan mudhnib. Di sini beliau memberi dua contoh, yakni amir dan mudhnib. Amir itu jamid yang berupa isim alam, mudzakkar, akil, tidak kemasukan ta ta'nis, dan bukan berupa bukan kalimat yang murakkab atau tarkib masji, bukan berupa tarkib masji. Mudhnib itu sifat untuk mudzakkar, akil juga, tidak kemasukan ta ta'nis juga, bukan berupa isim tafdhil, af'ala dan fa'la, juga bukan berupa sifat yang sighatnya adalah fa'lan dan fa'la, dan juga hanya digunakan untuk mensifati mudzakkar tidak muannas. Itu syarat-syaratnya tuh. Oke. Jam al-mudzakkar as-salim. Jamak mudzakkar salim ada dua macam. Yang pertama adalah berupa isim jamid. Apa itu jamid? Jamid itu adalah kebalikan dari atau lawan dari mustaq. Kalau mustaq itu adalah kalimat isim atau kalimat yang dia segampangnya diambil dari kalimat lain. Kalau jamid tidak diambil dari kalimat lain. Dharibun itu diambil dari mana? Madrubun diambil dari doroba. Tapi kalau misalnya amirun diambil dari mana? Enggak ada. Enggak, bukan amaroh. Bukan. Enggak ada. Dia apa? Atau kirtosun. Nah, dari mana coba kirtosun? Enggak ada. Saburotun, enggak ada. Itu apa? Namanya jamid. Nah, jamak mudzakkar salim juga ada yang sifat, berupa sifat. Yang pertama jamid dulu. Syarat
jamak mudzakkar salim yang jamid ada syaratnya sendiri, yang sifat juga ada syaratnya sendiri. Yang jamid syaratnya harus berupa isim alam. Harus berupa apa? Isim alam. Oleh karena itu, maka Anda tidak bisa mengatakan rajuluna fala tasih, misalnya rajuluna. Rajuluna ini bukan jamak mudzakkar salim. Karena dia alam enggak rajuluna? Bukan. Sifat enggak? Bukan juga. Dia bukan alam dan bukan sifat. Maka dia tidak bisa disebut jamak mudzakkar salim, tapi nanti masuknya ke mulhaq mudzakkar salim. Kecuali kalau rajuluna itu kecuali kalau rajuluna itu kamu tasghir. Kalau kamu tasghir nanti masuknya ke sifat. Rujailuna. Lah itu nanti masuknya sifat tuh. Itu baru jamak mudzakkar salim. Cocok. Tapi kalau rajuluna enggak. Yang kedua harus mudzakkar. Maka nanti alam yang nama-nama, alam itu kan nama. Nama-nama yang bukan untuk mudzakkar, yakni untuk muannas, dia tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Contohnya apa? Zainabuna. Contohnya apa? Fala tasih Zainabuna. Nggak bisa. Yang ketiga harus mudzakkar yang aqil. Maka kalau nama-nama yang ghairu aqil, nama-nama hewan misalnya, apa nama-nama hewan? Kalau dalam bahasa Arab, lahik. Lahik itu nama kuda. Nah, enggak boleh. Lahikuna. Lahik ini nama kuda. Mudzakkar, tapi ghairu aqil. Yang keempat, syaratnya adalah khalian min ta'i ta'nis. Enggak boleh kemasukan tak ta'nis. Khalian min ta'i at-ta'nis. Karena ada nama laki-laki yang kemasukan tak ta'nis. Contohnya apa? Tolhah. Maka kita nggak bisa mengatakan tolhuna, tolhun. Nggak boleh. Tapi menurut ulama Kufah boleh. Nah, indal kufiyin. Sah menurut ulama Kufah. Syarat yang ke-3, 4, 5. Syarat yang kelima tidak boleh tarkib. Nggak boleh tarkib. Contohnya apa yang tarkib? Hadromautuna nggak boleh. Sibaweh itu juga nggak bisa. Sibawaihuna nggak bisa. Sehingga fala takul atau fala tasih hadromautuna nggak bisa. Ba'dul Arab membolehkan, atau ba'dun nahwiyin membolehkan. Soha indal ba'd. Ini alnya apa nih? Indal ba'd. Enggak. Ba'du, kullu, mithlu itu adalah sebetulnya lafaz-lafaz yang tidak boleh kemasukan al aslinya. Kenapa? Karena ba'du, kullu, mithlu itu adalah lafaz-lafaz yang dia itu senantiasa mudhof. Dan dia lafaz-lafaz yang bisa dimudhofkan kepada apapun. Sehingga dia tidak bisa berdiri sendiri. Tidak boleh berdiri sendiri. Tiba-tiba al-ba'du itu aslinya nggak boleh. Kenapa? Karena dia lafaz-lafaz yang selalu mubham. Mubhamnya itu wis pol-polan. Kalau kamu mengatakan ishtara itu ba'du apa? Ba'dul kutub, ba'dul fakihah atau ba'du apa? Harus dijelaskan karena ba'du itu bisa kamu idhofahkan kepada apapun. Dan harus diidhofahkan kalau mau jelas maknanya. Hanya saja ada ada alif lam yang fungsinya untuk niyabah, untuk mengganti mudhof ilaih. Jadi ada al yang fungsinya menggantikan mudhof ilaih. Contohnya apa misalnya? Contohnya qala subkiyu. Imam Subki mengatakan, aslinya namanya qala Taj as-Subki, misalnya begitu. Aslinya namanya Tajuddin as-Subki. Jadi dinnya dihilangkan,
terus diganti al, dimasukkan kepada at-taj. Banyak. Al-Fakhr Ar-Razi misalnya. Aslinya Fakhruddin Ar-Razi. Ad-dinnya dihilangkan diganti al. Al-Fakhr Ar-Razi. Jadi ada al-al yang memang fungsinya untuk mengganti apa? Mudhaf ilaih. Lah ini juga sama. Alnya menggantikan mudhaf ilaih. Kenapa? Hah? Bukan. Terus dari kita tahu apa mudhaf ilaihnya gimana? Ya harus tahu konteksnya dong. Berarti al-ba'du itu bosnya ba'du nahi gitu. Yes. Oke. Sekarang yang ke-6. Oh enggak ada, udah selesai. Syaratnya cuma 5. Apa ya? Nah, sekarang yang sifah. Sifah ini syaratnya ada 6. Yang pertama, sifat itu harus berupa sifat untuk mudzakkar. Sifat untuk mudzakkar. Maka tidak boleh sifat-sifat untuk muannas. Fala taqul, misalnya fala tasih haidun. Dari kata haid itu orang yang haid, wanita yang haid, itu sifat. Kenapa tidak boleh? Karena dia sifat bagi muannas. Syarat yang kenapa? Hamil. Nah, itu nanti hamil itu maksudnya hamil itu layak untuk mudzakkar muannas kan? Lah itu nggak boleh juga karena itu nanti masuknya yang terakhir. Sifat yang yastawi bainal mudzakkar wal muannas itu nggak bisa juga. Harus khusus mudzakkar. Oke. Sekarang yang kedua. Akil, mudzakkar yang akil. Maka sifat mudzakkar, sifat bagi mudzakkar yang ghairu akil juga nggak bisa. Kalau nama tadi lahid, kalau sifat bagi mudzakkar apa? Sifat bagi muadzakkar yang ghairu akil misalnya sabiq. Fala tasih misalnya sabiqun. Tapi sabik di sini yang dimaksud adalah sifat bagi kuda. Sabiqun. Bukan yang di Quran ya sabiqunal awwaluna minal enggak, itu sifat bagi manusia. Sabik di sini yang dimaksud adalah sifat bagi kuda. Artinya Yang menang, yang juara, yang paling terdepan, sabik, pembalap nomor 1 kira-kira begitu. Sabiqun. Enggak bisa. Enggak bisa itu bukan berarti terus berarti enggak boleh. Enggak, ini nanti masuknya apa? Mulhaq mudzakkar salim gitu loh. Bukan nggak boleh itu, berarti nggak boleh dibuat kayak gini. Ya enggak. Artinya ini kalau tidak memenuhi syarat maka nanti dia tidak disebut jamak mudzakkar salim yang hakiki, tapi dia mulhaq. Yang ketiga apa yang ketiga? Yang ketiga syaratnya adalah sama. Khaliyatun min ta'i ta'nis. Khaliyatun min ta'i ta'nis. Tidak kemasukan ta ta'nis. Maka tidak bisa misalnya kita mengatakan allamun. Karena dia jadi allamah. Al-allamah. Alam ini sifat bagi mudzakkar nih. Asy-syekh, al-jalil, al-alim, al-allamah. Taknya tak apa ini? Bukan tak untuk memiliki menunjukkan makna muannas, bukan. Memang disebut tak ta'nis, tapi tak ta'nisnya bukan untuk menunjukkan dia muannas, tapi untuk mubalaghah yang sangat. Al-alim, al-allamah, ad-da'iyah ilallah. Maksudnya yang alam itu yang sangat banyak ilmunya, yang sangat alim. Ad-da'iyah yang sangat banyak dakwahnya, kira-kira begitu. Atau ahli dakwah. Syarat yang keempat adalah la min babi af'al wa fa'la. Ini nanti masuk ke pembahasan isim tafdhil. Af'al wa fa'la. Pokoknya untuk sementara kalau dia berupa isim tafdhil menggunakan sighat af'al dan fa'la, af'al untuk mudzakkar, fa'la untuk muannas, maka tidak bisa dibuat jamak mudzakkar salim. Maka nggak bisa kita misalnya mengatakan ahmarun. Sifat yang ini kan sifat nih, ahmar yang merah. Ahmarun. Nggak bisa. Karena dia ikut wazan af'ala ahmar dan ketika muannas hamra. Fa'la hamra, ahmar dan hamra. Yang kelima, la min babi bukan juga dari bab fa'lan dan fa'la.
Seperti misalnya sakron. Sakron itu apa? Sifat yang mabuk atau yang yang mabuk. Sakron untuk mudzakkar, muannasnya fa'la, sakro, sakron dan sakro. Terakhir yang keenam, la yastawi minhul mudzakkar wal muannas. Tidak boleh kalimat-kalimat atau sifat ya, sifat yang sifat itu bisa digunakan untuk mensifati mudzakkar dan muannas secara seimbang. Yastawi minhu lil mudzakkar wal muannas. Contohnya apa misalnya? Contohnya sobur. Sobur. Kamu enggak maka nggak bisa soburun. Soburun, karena soburun ini bisa digunakan untuk mudzakkar. Rajulun soburun wa imra'atun soburun. Sama. Atau juga misalnya jariyah. Rajulun jariyahun wa imra'atun jariyahun. Sama. Maka nggak bisa soburuna jariyahuna, itu dia tidak bisa disebut sebagai jamak mudzakkar salim. Dah. Sekarang kita baca teksnya beliau. Hah? Luka. Ya udah satu bait aja. Warfa biwawin wa biyajrur wangsibi salima jami' min na'in ya. Berarti yang memenuhi syarat apa? Misalnya ya contohnya yang memenuhi syarat yang jamid adalah amir. Yang sifat adalah mudnib. Mudnib artinya yang berdosa. Amir itu alam, nama orang. Yang kedua, nama untuk mudzakkar, akil, karena dia manusia. Kemudian nggak ada tata anisnya dan tidak tarkib. Maka boleh amiruna. Mudnib, dia sifat untuk muzakkar, akil juga, karena manusia. Nggak ada tata anisnya. Bukan dari af'ala dan fa'la. Kemudian juga tidak dari wazan fa'lan dan fa'la. Dan hanya untuk lelaki saja. Untuk mudzakkar saja, bukan untuk muannas. Warfa biwawin wabiya ujrur wangsibi. Warfa dan rofakanlah biwawin dengan wawu, wabiya dan dengan ya ujrur wangsibi. Jarkanlah dan nasobkanlah. Apa yang dirofakan dengan tanda wawu dan dijer dan nasob dengan tanda ya? Salima jam'in jamak mudzakkar salim. Contohnya apa? Amirin wa mudnibi, seperti lafaz amir dan mudnib yang memenuhi syarat-syarat itu tadi. Allahu a'lam. Demikian kan? Berarti sifat tuh maksudnya itu mustaq gitu kan? Kalau ada isim mustaq syarat-syaratnya. Yes. Bagian isim jami sama isim mustaq tuh di ilmu nahwu atau di ilmu Nahwu. Nahwu. Jadi bapak Apa inti belajar nahwu apa? Kitabnya apa? Harus tahu kitabnya dulu. Karena mustaq dan jamid itu ya bisa juga masuk sorof. Ya karena emang antara nahwu dan sorof itu kan selalu ada irisan. Jadi nggak akan bisa berdiri sendiri. Seperti ketika kita bahas fi'il madhi lah, fi'il madhi itu kan juga dibahas dalam sorof. Ketika kita bahas fi'il mudhari juga dibahas dalam sorof. Bedanya fi'il madhi yang dibahas dalam nahwu dengan yang dibahas dalam sorof berbeda. Fi'il madhi yang dibahas dalam nahwu dari sisi mu'rab dan mabni, tanda-tandanya begitu seterusnya. Kalau dalam sorof dilihat dari sisi ghatnya. Kalau dia misalnya apa namanya mu'tal bagaimana, kemudian apalagi misalnya kalau kena ilal misalnya dia apakah dia kena ilal apa enggak, dilihat dibahas dari sisi itunya. Yes. Jamid dan mustaq juga sama. sifat yang jamin ada dong. Apa? Sifat yang jamin. Sifat yang jamid. Ada nggak ya? Sifat yang jamid. Ada nggak ya? Coba nanti saya cari. Sifat yang jamid. Kurang tahu, belum tahu saya. Ada lagi yang lain?
Kalau awal itu ada fi'il apa? Apa? Awal. Awal. Nah. Dijamit Al-ula misalnya begitu ya, yang pertama. Awwala yu'awwilu ta'wilan, yaitu nanti beda lagi, itu beda maknanya, bukan awal dengan bimakna satu ya. Kalau awwala yu'awwilu itu nanti kan beda maknanya. Tapi awal itu benar. Ya, awal, awail, awalun. Nggak ada ya. bisa dikatakan jamit dong. Ya, sesuatu yang dia tidak di istiqok, dia tidak di kan isim mustaq kan cuma apa toh? Masdar. Dia kan istiqoknya dari masdar, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, kemudian sifat musyabbahah, kemudian apa namanya, isim zaman, isim makan. Itu aja kan? Ini kalau nggak ada ya berarti dia jamit. Berarti dia apa? Jamit. Tasrifnya setelah fi'il amar berarti. Ada lagi? Kila. Kila itu kan bisa kena tanwin. Kila wa kilta. Kilan gitu. Kulan, enggak. Itu berarti kulu ya. Dia kan senantiasa di ini. Diidhofahkan. Dia harus diidhofahkan, nggak bisa berdiri sendiri. Kalau misalnya dia nanti kan perbedaannya apakah diidhofahkannya kepada isim dhamir atau kepada selain isim dhamir. Kalau kepada isim dhamir baru nanti dia mulhaq mutsanna kan begitu. Kalau kepada selain isim dhamir maka selalu bersamaan dengan alif. Kila dan kilta. Kila. Berarti kalau ada kula itu berarti kulun yang kena. Oh enggak. Kan kalau kulun itu kan dia jadi kan kalau kulun beda ya. Karena kulun itu dia tidak dibentuk tasniyah gitu loh. Ya memang dia aslinya dari kulun, betul. Tapi kalau kulun dia apa namanya? Dan seperti yang saya bilang tadi, kulun itu kan kullu itu harus senantiasa apa? Diidhofahkan juga. Yang mana? Kullan gitu ya. Anna kullan min segala sesuatu dari bisa. Berarti bisa itu bisa. Berarti nanti tanwinnya adalah tanwin gantian niyabah. Niyabah dari jumlah. Enggak, kalau dari jumlah hanya idzin. Hina idzin itu gantian dari jumlah. Kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nutsabit, itu kan ada aja. Coba nanti saya cek, saya juga belum itu juga. Ya, tanwinnya tanwin apa itu ya? Kullan naqussu ya. Penting untuk dicari. Ada lagi? Coba saya cek. Ya bisa sih, tapi saya belum tahu itu tanwinnya tanwin apa. Kullan naqussu 'alaika. Kullan gimana ayatnya? Masa gitu? Gimana ayatnya? Ini ada yang lebih. Mana? Wa iya tafarraqu. Yughnillahu kullan min sa'atih. Kullan min sa'atih. Nah, ini dia. Coba ya.
Full bih misalnya nggak dibahas. Ya, yang lain nanti besok aja saya kalau udah ketemu jawabannya. Lagi? Oh iya, tanwin iwat. Tanwin iwat. Tanwin yang masuk pada kullun, ba'dun. Tanwin iwat. Oh, ini bukan kila ya? Bukan. Iya. Kullun, kullan, bukan kilan. Kalau kila nggak bisa. Ada lagi? Jadi di ayat yang tadi kullannya baliknya ke dua orang kan? Mana? Oh iya, tafarraqo ini bilang. Kullan min saati, iya. Makanya kullu itu kan bisa diidhofakan kepada apapun. Dia bisa diidhofakan kepada kullu rajulin, kepada isim mufrad, atau kembali kepada isim tasniyah. Bentar. Oh iya, baru kemarin kita bahas. Iya. Iya, tanwin iwat masuk kepada kullun, iwat dari isim. Kalau iwat dari jumlah itu apa? Yang masuk kepada idzin, hina idzin. Contohnya apa? Dalam ayat misalnya hatta idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tangdurun. Yakni hina id balaghatil hulqum. Kalau yang masuk kepada isim itu contoh itu masuk kepada kul. Iwat dari huruf masuk kepada jiwar wa ghawash. Dah ya. Oke, sekarang kita teman lagi. Biar ini, biar hafal, biar juga sambil dia ngenangan sambil murojaah dikit-dikit. Supaya agak kalau ditanya Oke. Ya siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Ganti nada biar. Apa di nadanya nih? Qala Muhammadun huwa ibnu Malik gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairah musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syaraf wa asta'inullaha fi alfiyya maqasidun nahwi biha mahwiyya tuqarribul aqsa bilafdhin mujazi wa tabsutul badla biwa'din mujazi wa taqtadi ridhan bighairi suti fa'iqatan alfiyyata ibni mu'ti wa huwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamil wallahu yakdi bihibati wa firali wa lahu fi darajatil akhirah kalamuna lafdhun mufidun kasakim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'a bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilan nafi'lun yanjali siwa humal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasha wa madiyal af'ali bitamis wa sim bin nuni fi'lal amri in amrun wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahwusa wa hayyahal
منه معرب ومبني لشابه من الحروف مدني كشابه الوطني في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شابه الحرف كأرض وسمى وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والسكين والرفع والنصب جعلا إعراب الاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن جزم فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاءه بنينا warfa biwawin wangsiban nabil alif wajrur biyain ma min dzaka dzu insobatan aban wal famu haitsul mimu min huban abun akhun hamun kadza kawahanu wan naqsu fi akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyaihi yang dur wa qasruha min naqsihin asharu wa syartu dzal i'rabi ayyudhafna la lil ya kaja'ahu abi kadzatila bil alif irfa'il muthanna wa kila idza bi mudmarin mudhafan usila kilta kadza kathnani wasnatani kabnaini wabnataini yajriyan wa takhluful ya fi jami'ihal alif jarron wa nasban ba'da fatin qad ulif warfa bi wawin wa bi yajrur wangsi bi salima jami amirin wa mudnibi Allahumma shalli afdal